Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali kita kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami sampai hari ini. Sekarang kami ingin merenungkan firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami pencerahan, agar bagian firman Tuhan yang kami baca, kami mengerti. Tolonglah berikan kami pengetahuan yang benar tentang Engkau dan tentang diri kami. Berikan kami kekuatan juga untuk bisa mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Tetapi kita tidak akan membaca seluruh perikop ini. Mari kita memperhatikan ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Amin. Lazarus sakit keras, lalu ia meninggal, kemudian dikuburkan. 4 hari kemudian, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah kisah nyata 2000 tahun yang lalu, dan kisah ini sudah sering kita baca, kita dengar, dan ini adalah kisah yang sangat terkenal. Pada waktu orang yang kita kasihi sakit, kita pasti akan berusaha membuat mereka sembuh. Hal itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria ketika Lazarus sakit keras. Mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus segera datang untuk menolong Lazarus. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa ia bersyukur karena ia tidak mencegah kematian Lazarus. Kenapa Tuhan Yesus tidak mencegah kematian Lazarus? Karena ada hubungannya dengan murid-muridnya adalah supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan supaya iman mereka kepada Tuhan Yesus diperkuat. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kemampuan Tuhan Yesus untuk menghidupkan Lazarus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Informasi ini tampaknya tidak penting jika kita membaca cerita ini secara sekilas. Tetapi informasi ini membantu kita untuk memahami alasan kenapa Tuhan Yesus menunda keberangkatannya ke Betania. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, para rabi atau guru agama Yahudi, mereka mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal, roh orang itu masih melayang-layang di atas tubuh orang itu selama 3 hari. Dan jika tubuh itu dihidupkan kembali, maka roh itu kembali kepadanya. Tetapi jika setelah 3 hari, maka roh itu akan pergi dan tubuh tidak dapat dibangkitkan lagi. Mengingat ajaran ini, Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya ke Betania sehingga otoritas Yahudi percaya bahwa roh Lazarus sudah pergi dan Lazarus benar-benar tidak dapat dibangkitkan lagi. Pada akhirnya, Tuhan Yesus datang dan membangkitkan Lazarus setelah dia dikuburkan 4 hari, untuk memastikan bahwa kebangkitan Lazarus sepenuhnya bertentangan dengan alam dan tidak dapat dilihat sebagai apapun selain itu adalah mujizat. Di sini kita diperlihatkan tentang identitas Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja, melakukan perkara yang ajaib untuk menolong Anda? Apakah Anda sedang bergumul pada hari ini? Apakah menurut Anda ada hal yang sulit untuk Tuhan Yesus lakukan? Sebenarnya tidak ada satu hal pun yang sangat sukar bagi Tuhan Yesus. Maukah Anda pada hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus
sanggup menolong Anda. Kemudian yang kedua, Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk membuat kita belajar percaya kepadanya. Membuat iman kita kepadanya itu semakin kuat. Tuhan bisa menggunakan hal yang tidak kita sukai, misalnya kematian atau keterlambatan pertolongan dari Tuhan untuk membuat kita percaya kepadanya. Marta dan Maria berpikir bahwa Tuhan Yesus terlambat. Orang-orang di Betania juga berpikir demikian. Mungkin di dalam hidup Anda juga pernah berpikir bahwa Tuhan terlambat untuk menolong Anda. Tetapi Tuhan punya alasan ketika Ia tidak segera menolong Anda. Lalu apakah Anda kecewa? Apakah Anda menolak Tuhan? Apakah Anda menjadi lemah imannya atau iman Anda gugur gara-gara Tuhan tidak segera menolong Anda? Marilah kita belajar seumur hidup untuk mempercayai Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk menghibur orang yang sedang berduka cita. Di dalam cerita ini dikatakan bahwa banyak orang Yahudi datang untuk menghibur Marta, menghibur Maria. Ketika Maria pergi keluar untuk menemui Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi yang memberikan penghiburan kepada Maria juga ikut pergi. Mereka menyertai Maria karena mereka berpikir Maria pergi ke kubur untuk menangis di sana. Mereka juga pergi mengikuti Maria karena mereka ingin menghibur Maria yang sedang berduka cita. Maria menangis, kemudian orang-orang Yahudi juga menangis. Bapak, Ibu, Saudara, saya teringat dengan kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7, berkata begini, "Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria." Melalui ayat ini, kita percaya bahwa ada sesuatu yang sakral, ada sesuatu yang suci tentang orang-orang yang berkumpul untuk membawa kenyamanan manusiawi bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai. Tetapi itu sulit dilakukan, bukan? Ketika kita pergi ke rumah duka atau mengunjungi seseorang yang baru saja kehilangan orang yang dicintai, kita merasa gugup karena kita ingin memikirkan cara yang mendalam untuk mengungkapkan simpati kita. Apa yang akan kita katakan? Mungkinkah kita sulit berkata-kata? Mungkin saja kita sulit untuk berkata-kata. Saat kita sulit berkata-kata, mungkin kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Hanya dengan pergi menyentuh orang yang berduka, meremas tangannya, atau memeluknya, kita sudah menunjukkan kasih dan perhatian kita. Itu adalah hal yang sangat berarti. Kemudian yang keempat, mari kita lihat hati Tuhan Yesus bagaimana. Di ayat 33 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat terharu, dia tersentuh, masgullah hatinya. Di ayat 35 dikatakan Tuhan Yesus menangis. Kemudian di ayat 38 lagi dikatakan masgullah hati Tuhan Yesus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata masgul artinya sedih. Masgul juga bisa berarti kesal atau marah. Ada orang yang menyatukan kedua arti ini, bahwa Tuhan Yesus sedih dan kesedihan Tuhan Yesus itu bercampur dengan kemarahan. Kenapa Tuhan Yesus sedih atau kenapa Tuhan Yesus marah? Apa yang mengganggu Tuhan Yesus? Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedih atau marah karena orang-orang Yahudi atau Maria dan Marta itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada kemungkinan bahwa Tuhan Yesus marah, sedih, karena ini berkaitan dengan kematian. Kematian adalah musuh manusia. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak perlu mengalami penderitaan. Manusia tidak perlu mengalami kematian. Dan kematian ini harus dihancurkan. Tuhan Yesus menghancurkan kematian ini melalui kematian dirinya dan kebangkitan dirinya dari maut. Kemudian kita dikabari bahwa Tuhan menangis ketika melihat Marta, Maria, dan orang-orang Yahudi lainnya yang ikut menyertai Maria. Mereka menangis. Informasi ini bisa kita dapatkan ketika kita membaca Alkitab versi bahasa Inggris. Orang Yahudi bisa membaca arti dari air mata Tuhan Yesus. Mereka berkata begini, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Kita bisa melihat bahwa hati Tuhan Yesus sangat tersentuh dengan duka cita manusia. Saat Anda menderita, saat Anda berduka cita, jangan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa merasakan duka cita Anda.
Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan Anda. Justru Tuhan sangat tersentuh dan ikut sedih dengan kesedihan Anda. Terus apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan sesuatu? Yesus bisa saja melakukan apa saja. Yesus bisa mencegah kematian Lazarus. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia tidak mencegah kematian Lazarus adalah agar murid-muridnya belajar percaya kepadanya. Dan juga iman mereka dikuatkan melalui mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolong Anda. Tetapi jika Tuhan Yesus tidak segera menolong Anda, janganlah Anda kecewa. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes ini, Injil Yohanes ditulis adalah supaya setiap orang yang membaca kisah tentang Tuhan Yesus, setiap orang termasuk Anda dan diri saya, percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah Anak Allah. Dan supaya kamu melalui imanmu, kamu memperoleh keselamatan yang sejati dalam namanya. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tolonglah kami kadangkala kami bergumul dengan iman kami ketika kami diperhadapkan dengan masalah duka cita atau kesulitan dan tekanan hidup. Tolong kami agar kami percaya kepadamu bahwa Engkau menyertai kami. Engkau peduli dengan kami. Engkau mengerti apa yang kami rasakan. Engkau tahu sakitnya kami seperti apa. Dan Engkau juga memiliki kuasa yang luar biasa untuk menolong kami jika Engkau menginginkannya. Tolong kami agar kami tidak kecewa atau gugur iman jika Engkau tidak segera menolong kami. Melalui peristiwa kebangkitan Lazarus ini, kami melihat Tuhan Yesus betul-betul adalah Anak Allah. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia adalah Mesias yang sejati. Kami percaya kepadanya. Bapa, kuatkan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati supaya kami terus bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.